Ini ada yang masuk. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan BPBD dan Dinkes. Tampaknya ada beberapa masalah. Ya silakan Bu, diteruskan nih. Mohon maaf dari siapa ya ini? Karena nama yang terdaftar pakai nama saya, jadi mungkin Bu Awi tadi ya. Silakan Bu. Oh Bu Ika, maaf. Silakan Bu Ika. Mungkin sambil menunggu kiriman teks dari Bu Ika ya, Bu Ika silakan terus diteruskan teksnya. Mungkin Bapak Ibu yang lain silakan kalau ada yang ingin berkomentar atau bertanya, mumpung di sini masih ada Pak Gumilang dan Bu Ika dan serta Bu Awi ya dari Sonjo. Silakan. Ya. Atau kalau tidak ada, mungkin saya yang ingin bertanya. Barangkali atau Bu Ika atau Bu Awi atau Pak Gumilang yang mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut apa saja yang sudah dikerjakan oleh Sonjo selain tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rimawan yang mungkin lebih detailnya mungkin bisa diceritakan bagaimana menghadapi kemungkinan terjadinya peak nanti yang disampaikan oleh Pak Rimawan tadi sekitar akhir Mei sampai awal Juni. Nah, mungkin tentunya tadi tim Sonjo ini sudah berkoordinasi dengan banyak pihak ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih pihak-pihak ini koordinasinya dalam bentuk apa, dengan siapa saja dan seterusnya. Silakan. Siapa yang ingin menerangkan mengenai hal ini? Ya, silakan Ibu Ika ya. Ibu Ika, silakan Bu Ika. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf karena saya itu dari orang farmasi yang tidak tahu model yang macam-macam itu ya Bu. Tetapi kami ini kan kebetulan hari Minggu tiba-tiba itu diajak untuk rapat di BPBD Provinsi. Kemudian awalnya dibilang hanya masalah yang penyemprotan desinfektan, tetapi ternyata di sana kami datang berkembang masalahnya. Kami jadi tahu bahwa ternyata ada gap ya antara para petinggi, kemudian mereka BPBD yang ada di tengah, kemudian dengan para teknis yang ada di lapangan. Nah, yang terjadi saat ini itu yang sempat membuat kami ini akhirnya harus awalnya cuma mau bulan untuk membantu, akhirnya kita sudah terjun langsung dan kita sampaikan di Sonjo. Antara lain adalah ternyata waktu itu di BPBD itu menumpuk APD dan juga rapid test. Kemudian juga desinfektan juga cukup banyak, tetapi tidak tahu mau diapakan. Maka kami berinisiatif untuk mempertemukan dengan Dinkes Provinsi. Karena yang wakilnya Dinkes juga ada, tetapi tampaknya tidak berani untuk memberikan keputusan. Maka hari Seninnya kami mendatangi Dinkes Provinsi, barulah ketahuan bahwa ternyata memang ada miss gitu ya, karena BPBD kan merasa kalau kita itu suruh bertempur sama bencana yang lain sudah biasa, Bu. Tapi begitu kita ini tempur dengan yang kecil, ini kan harusnya orang-orang kesehatan. Kita nggak pernah diberi komando. Jadi mereka itu seperti anak ayam kehilangan induknya. Jadi kasihan sekali, barang menumpuk, tidak tahu harus diapakan. Sampai rapid test sejumlah 14.000 lebih, APD sebanyak 2.000 lebih, tidak bisa diapa-apakan, sampai kita khawatir, akhirnya kita carikan jalan untuk mengkomunikasikan dengan dinas kesehatan. Karena apa? Sebenarnya kalau ada kebutuhan dari berbagai rumah sakit akan diberikan, tetapi ternyata dinas kesehatan provinsi juga mungkin tidak ngayai ya mungkin personilnya, sehingga kami malah melakukan pengumpulan database lewat Sonjo database dan juga Sonjo yang HQ itu. Ternyata banyak sekali tempat-tempat teman-teman kita di beberapa rumah sakit yang kekurangan APD, tetapi tidak pernah tersampaikan sampai ke Dinkes. Saya tidak tahu masalahnya di apa, tapi paling nggak dengan tahu seperti ini kita bisa menyampaikan kepada Dinkes bahwa Dinkes harus lebih proaktif. Kalau perlu pun kami membantu, termasuk menghubungkan itu tadi, dan akhirnya hari Senin siang orang BPPD dipanggil bersama kita ini langsung dengan di depannya Bu Sekretaris, karena awalnya mau ketemu dengan Bu Kepala Dinas, tapi dipanggil oleh Bapak Gubernur karena ketemu telekonferensi dengan RI1. Nah, saat itu sudah terselesaikan masalahnya. Jadi APD sudah diambil oleh Dinkes, akan dibagikan nanti entah dengan seperti apa, tetapi paling nggak data itu harus ada, mana butuh berapa. Apalagi sekarang rumah sakit rujukan COVID kan bertambah menjadi 23.
saat itu pun ketika saya kebetulan diminta suami juga untuk memintakan surat itu, hari itu juga belum keluar yang namanya SK 23 rumah sakit rujukan. Maka kita, oh ya, akhirnya hari itu jadi. Karena para teman-teman di rumah sakit lain kan butuh SK itu untuk berjalan. Kemudian tentang APD sudah diambil, kemudian rapid test juga dikelola oleh Dinas Kesehatan, nanti akan diprioritaskan. Kemudian yang jadi masalah ternyata Dinkes ini juga ada masalah dengan PTM. Jadi virus transport media. Ternyata kekurangan jumlahnya. Saya sempat mengkontakkan ke teman-teman FKKMK, dapat 100, ternyata masih kurang. Saya sampai bilang, iya kalau ada masalah, Mbok, kita dikabari gitu ya, sehingga kita bisa mencarikan jalan. Karena di Sonjo ini kita itu dari segala lapisan, Bu. Jadi kita itu malah informal, tetapi informasinya malah cukup valid dan teman-teman ini sangat membantu. Nggak usah pakai formal-formal, tapi semua bergerak dengan cukup baik gitu ya. Nah, jadi akhirnya saya sampai ngontakkan ke lembaga Eijkman, karena ada pertemanan, ke Bio Farma, beberapa ke BB Vet Pates, dan Persatuan Dokter Hewan Indonesia. Akhirnya dapat beberapa PTM. Nah, jadi masalahnya ternyata di Jogja ini juga ada masalah kelangkaan virus transport media. Maka kalau tadi ternyata kayaknya kok kita ini belum mengalami surge, kita masih jadi khawatir. Sangat mungkin karena kan banyak yang belum diperiksa. PTM-nya saja baru punya 100. Itu terus mau dibagi dapat berapa? Dibagi 23 rumah sakit. Jadi kita nggak boleh anteng ya ini, karena kayaknya kalau kita bakal akan mengalami surge sesudah ada pemeriksaan yang sesungguhnya itu tadi. Baik rapid maupun dengan yang apalagi PCR gitu. Jadi masalahnya di situ. Kemudian juga yang muncul yang tadi sampaikan Pak Rimawan, penolakan bagi nakes. Nakes yang akan pulang ke mungkin bukan rumahnya tetapi kosnya ya, biasanya ditolak oleh ibu kos. Nah, oleh karena itu kita juga sudah mengkomunikasikan dengan, kalau tadi ada teman-teman di kedokteran gigi kan sudah ada kesanggupan dari rumah dinas Dikan ya untuk penampungan teman-teman nakes. Nah, kita juga meminta farmasi karena kita juga siap, maka kita juga meminta ke Dinas Kesehatan secara resmi untuk meminta surat ngirim surat ke rektor ya untuk menyiapkan ke 19 homestay milik dari rumah dinas Dikan ini untuk disiapkan. Karena sebenarnya kami itu siap, tetapi kan kami nggak tahu butuhnya itu apa. Karena kayaknya Dinas Kesehatan juga sudah menyediakan Huntara, tetapi kayaknya di seputaran yang agak jauh atau di balik Litbangkes atau mana itu, yang ternyata cukup jauh kalau bagi teman-teman yang di seputaran barat. Maka saya juga sempat kontak dengan teman-teman misalnya UMY, Mbok tolong UMY juga menyediakan untuk yang di PKU dan yang lainnya, nanti yang di timur juga yang mana gitu ya. Karena kan teman-teman kesehatan ini kasihan kalau masih harus jauh, itu kan menjadi stres tersendiri. Jadi tampaknya ini sudah mulai terpecahkan untuk yang Huntara, UGM siap untuk beberapa homestay. Bahkan tadi Pak Rimawan juga saya bilangin dan langsung ke Pak SE, ke tempatnya Pak Gugup untuk menindaklanjuti hal tersebut. Kemudian yang membanggakan lagi Bu, ini kami di Sonjo Inovasi ternyata muncul teman-teman yang menciptakan berbagai alat yang pokoknya inovasinya luar biasa, dari mulai elektronik nose, kemudian SEM, kemudian juga pembuatan APD yang sangat murah, kemudian juga beberapa IKM produsen APD ada datanya yang mungkin tempat lain aja belum tentu punya, kemudian juga beberapa pembuatan mesil gitu ya, kemudian juga untuk pembuatan yang terbaru ini semacam bed pasien tetapi dengan cover gitu ya, yang seperti kalau kita di industri tangannya saja yang masuk gitu ya, karena harapannya itu yang mengurangi infected itu tadi. Jadi tampaknya teman-teman ini informal tetapi malah luar biasa, dan sudah kita sampaikan pula ke Dinas Kesehatan Provinsi dan mereka akan ikut serta bersama kita. Termasuk ini ada Sonjo Pangan Bu, jadi sudah ada beberapa tempat yang menawarkan bisa delivery food dan yang lainnya. Bahkan misalnya ada teman yang punya sayuran itu sampai bisa delivery dimanapun. Kemudian juga di sini ada yang perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman bahkan memberikan nama-nama dari pedagangnya dengan nomor WA-nya sehingga bisa diakses. Jadi tampaknya ini jejaringnya sudah luar biasa. Ditambah beberapa sekarang jejaring ini ditambah dengan jejaring pada universitas negeri dan swasta. Itu yang bisa kami sampaikan.
termasuk ada desa tanggap COVID di Temanggung dan juga ada di Pangungharjo Bantul. Itu nanti bisa mungkin menjadi model bagi teman-teman yang lain, tidak hanya dengan lockdown desanya, tetapi ini malah lebih nyata karena mereka bisa merecord sebenarnya warganya itu berapa saja yang lapor, yang punya gejala atau menjadi ODP dan yang lainnya itu berapa. Jadi self report itu sudah dilakukan. Itu dari kami, Bu. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun Bu Ika atas penjelasannya yang cukup lengkap ya mengenai kegiatan Sonjo. Berarti berarti Sonjo sudah mulai mengkonekkan ya antara antara tempat yang mengumpulkan berbagai macam kebutuhan logistik sakit ini dengan rumah sakitnya. Berarti nanti kalau ada rumah sakit yang membutuhkan logistik tersebut, berarti menghubunginya dinas kesehatan ya Bu ya? Sudah bisa langsung, atau langsung ke Sonjo, atau gimana? Kayaknya kalau mau ke dinas kesehatan juga sakit, atau ke Sonjo pun kita juga akan menyampaikan database-nya, tetapi ini tadi malam ada satu masalah, Bu, mungkin teman-teman juga bisa membantu. Hari ini kan juga ada rapat dengan dinas sosial, sayangnya saya nggak bisa ikut. Itu di Sleman, kebetulan suami juga Satgas COVID-nya Sleman. Ini kan tampaknya beberapa donatur ingin memberikan APD ke Dinkes Sleman, tetapi dicegah oleh dinas sosial, karena katanya harus lewat dinas sosial dan harus menunggu approval dari bupati. Jadi dinas kesehatan tidak punya power. Nah, padahal selak keburu dibutuhkan oleh teman-teman di rumah sakit. Nah, saya pengen ini bottleneck-nya itu bisa diurai gitu ya nantinya. Kalau perlu kita ke dinas sosial juga tidak masalah. Tapi kalau misalnya teman-teman lewat Sonjo pun akan kita report, kemudian kita bawa ke dinas kesehatan terkait pun kita juga masih sakit, Bu. Sekalian satu lagi yang kami sampaikan, kami Fakultas Farmasi UGM sejak awal Maret sudah membuat hand sanitizer untuk lingkungan UGM gratis. Kemudian untuk rumah sakit Sarjito paling enggak seminggu itu kita mensupport 100 sampai 200 liter dan sanitizer formula WHO. Kemudian rumah sakit akademik paling enggak 50 liter. Masih ditambah dengan puskesmas sejumlah 249 puskesmas se-DIY. Jadi kami terus gitu karena kita mendapat pasokan etanol dari salah satu anak perusahaan dari PT Papros dari Cirebon, dari Raja Wali Nusindo Indonesia. Jadi moga-moga kami akan terus berjalan. Ini sudah ada berapa ribu liter yang akan kita support kepada rumah sakit termasuk 23 rumah sakit rujukan COVID tersebut dan semuanya gratis. Itu dari kami. Terima kasih Bu Ika. Mungkin sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih ya atas support dari Fakultas Farmasi karena PKMK termasuk yang kebagian hand sanitizer buatan Fakultas Farmasi itu. Terima kasih banyak Bu. Mungkin Bu Awi ingin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ika tadi. Silakan. Teman-teman, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kesempatannya. Saya Renta Krisdiana dari Badan Pengawas Rumah Sakit DIY dan sekarang juga bergabung bersama di Sonjo karena memang di BPRS pun saya perwakilan dari masyarakat. Sehingga saya lebih akan bicara dari sisi masyarakat saat ini begitu. Kalau terkait ini kan ada masalah yang sifatnya teknis, ada yang sifatnya adaptif ya. Nah, Sonjo itu berusaha melakukan keduanya gitu. Sehingga dengan kita tahu permasalahan yang di level teknis di rumah sakit, baik juga mempersiapkan masyarakatnya. Nah, ini yang saya lihat dari upaya-upaya pemenuhan supply need rumah sakit itu dari pihak Dinas Kesehatan sebetulnya sudah mendata dari 78 rumah sakit itu kebutuhan supply need-nya apa. Dan itu datanya sudah ada semua. Namun karena memang dari Dinas Kesehatan itu menyalurkan dari BPBD ya. Nah, sehingga memang sampai saat ini masih belum semuanya bisa diberikan gitu. Itu informasi dari BPRS dari sisi pemerintah Mas Rahmat. Nah,
Kalau dari sisi masyarakat sendiri, sebetulnya yang belum ada itu adalah protokol pada informasi, edukasi, dan juga komunikasi yang clear, yang jelas. Karena kami ini level pendidikan beragam, kebutuhan beragam, informasi ganti terus. Dalam kondisi sekarang kita yang sudah sangat terpuruk, khawatir, nggak punya kemampuan, nggak punya daya, nggak punya informasi yang jelas ini, membuat semakin buruk gitu. Jadi bahkan mungkin juga kita juga mengalami psikosomatis gitu ya, lebih banyak khawatirnya sehingga menyebabkan penyakit-penyakit yang sebetulnya enggak ya begitu. Nah ini sebetulnya yang lebih saya harapkan juga muncul ya, kebijaksanaan leadership dari pemerintah dan juga para expert ya. Saya lihat di Sonjo ini kebanyakan expert ya, yang juga untuk bisa menyampaikan dan memilih tema ya, memilih tema untuk disampaikan ke masyarakat itu yang betul-betul dalam posisi menenangkan, mengedukasi, dan kemudian membuat lebih bisa mempercayai pada health system yang ada, bukan sebaliknya. Karena begitu ada beda pendapat saja kemudian disebarkan, itu yang saya rasakan nanti semakin banyak orang yang lebih memilih bersembunyi begitu ya, nggak berani untuk muncul atau untuk melakukan tes karena nggak ada kepastian kita akan diperlakukan seperti apa. Concern saya lebih pada conduct itu, walaupun juga keadaan masyarakat yang dengan sumber pangan yang juga dan juga tabungan mungkin yang nggak sestabil di negara-negara lain, itu juga perlu menjadi perhatian besar. Itu kenapa kemudian kita menginisiasi Sonjo Pangan, karena mungkin dalam 1 bulan ke depan itu yang akan mencuat. Ya, ketika ada surge, ada lonjakan ini, ketiadaan pangan, kalau ODP istilahnya ya, orang duwe penghasilan, kemudian juga bisa membuat social unrest gitu, bisa membuat konflik sosial. Nah, kalau leadership belum bisa, atau ini kan leadership itu ada di government ya, kalau government belum bisa mengontrol gerak ini, maka kekhawatirannya adalah konflik-konflik horizontal, karena semua merasa punya pemikirannya sendiri, punya kuasanya sendiri, misalnya pada daerahnya, yang nanti akan bisa menyebabkan permasalahan sosial yang lebih besar. Itu sih kalau concern dari saya. Untuk di dunia kesehatan pasti itu jadi prioritas saya juga. Cuman insya Allah itu banyak expert yang memikirkan gitu, tapi untuk masyarakat ini juga butuh banyak support. Begitu kira-kira Bu. Terima kasih Bu Awi atas penjelasannya. Jadi kalau saya boleh simpulkan sedikit dari penjelasan Bu Awi tadi, bahwa Sonjo sudah punya aktivitas gitu ya untuk mengkoordinir gerakan-gerakan yang ada di masyarakat, terutama yang terkait dengan pangan, untuk mengantisipasi nanti melonjaknya kebutuhan logistik di masyarakat terutama, agar tidak terjadi chaos. Kemudian ada harapan bahwa leadership di pemerintah ini perlu dimunculkan dan agar lebih jelas supaya semua unsur yang bergerak ini tidak saling bergerak sendiri-sendiri, sehingga bisa terkoordinasi dengan baik supaya upaya-upaya kita bisa lebih efektif dalam menangani pandemi ini dari semua unsur ya, baik dari unsur pelayanan kesehatannya maupun yang unsur non pelayanan kesehatan.